Selamat siang, Bapak Swi. Apa kabarnya? Baik, Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bapak? Saya ingin bercerita mengenai yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bapak. Selamat siang, Bu Mitria. Oh, bisa, Bu. Kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bapak, akhir-akhir ini siswa saya yang saya ajar di kelas 1 itu antusias dalam menerima pembelajarannya sangat kurang, Pak. Eh, Kemudian dalam pengumpulan tugasnya itu kurang lebih ada 70%-nya yang ngumpul, Pak. Seperti itu. Oh, begitu. Jadi permasalahannya yang Ibu hadapi itu tentang muridnya tidak antusias. Nah, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya sih mengharapkan dari kita melakukan sharing ini, perasaan saya bisa sedikit lega dari dilema yang saya hadapi di kelas, Pak. Kemudian saya juga berharap Bapak bisa berbagi pengalaman. Siapa tahu Bapak juga pernah mengalami hal yang sama seperti saya. Dan saya berharap juga solusi terbaiknya dari permasalahan saya ini, Pak. Menurut saya, setiap guru pasti pernah mengalami permasalahan seperti yang Ibu hadapi sekarang ini. Kalau menurut Ibu, hal apa saja yang membuat siswa Ibu kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang Ibu berikan? Kalau menurut saya, siswa saya kurang antusias itu mungkin karena saya menggunakan metode ceramah terus, jadi siswa merasa bosan. Kemudian pembelajaran yang saya berikan terlalu monoton. Yang ketiga, mungkin kurangnya media pembelajaran yang saya gunakan. Jadi siswa itu kurang tertantang, kurang tertarik dalam pembelajaran yang saya berikan, Pak. Oh, begitu, Bu. Ya. Jadi dari apa yang Ibu ceritakan tadi, saya melihat mungkin strategi Ibu dalam mengajar kurang beragam ya. Makanya siswa kurang semangat dan antusias dalam menerima pembelajaran. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu paparkan tadi, dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu itu berada di posisi nomor berapa sekarang? Kalau melihat dari permasalahan yang saya alami, posisi saya saat ini di posisi 6, Pak. Karena saya merasa kurang berhasil dalam mengajar anak-anak, Pak. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira dari posisi Ibu saat ini, terkait pencapaian dan harapan Ibu, berapa skala yang mau Ibu tingkatkan? Skala yang ingin saya tingkatkan menjadi skala 8, Pak. Karena saya ingin antusias belajar siswa itu dapat lebih meningkat dengan cara saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Mungkin saya akan melakukan ice breaking dulu sebelum mulai pembelajaran, seperti itu, Pak. Baik, Bu Mitria. Dari skala yang ingin Ibu tingkatkan, semoga dapat membawa perubahan yang positif ya, Bu. Semoga Ibu dapat meningkatkan antusias dan semangat murid-murid dalam menerima pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, yang saya lakukan itu merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar, seperti mencari video pembelajaran di YouTube, mengajak siswa bermain game terkait materi pembelajaran, memberikan tugas sesuai dengan minat siswa. Jadi di sini istilahnya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Wah, rencana Ibu bagus sekali. Semoga bisa diterapkan ya, Bu. Dari rencana yang Ibu paparkan tadi, pasti ada saja hambatan dalam menerapkannya. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut? Kalau yang nama hambatan itu pasti ada saja, Pak. Namun saya mencoba mengantisipasi itu. Pertama, berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, rekan sejawat terkait strategi apa yang pas untuk saya mengajar di kelas 1 supaya merasa
siswa itu tidak bosan menerima pembelajaran saya. Kemudian saya juga mencoba mencari inovasi-inovasi baru dalam mengajar supaya siswa tetap semangat dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, Pak. Bagus sekali Bu Mitria. Cara Ibu dalam mengantisipasi apabila ada hambatan yang terjadi dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Nah, selanjutnya, apa komitmen yang paling utama dari rencana Ibu yang akan dilakukan dalam menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan nanti? Komitmen saya yang pasti merancang pembelajaran yang menyenangkan, menarik, yang asik bagi siswa. Jadi mereka dapat antusias dan semangat menerima pembelajaran dari saya. Kemudian saya mencoba mengeksplor materi sehingga siswa itu dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar, Pak. Jadi dalam hal ini siswa akan merasa senang, tidak bosan, dan merasa tertantang dalam melakukan pembelajaran di kelas nantinya, Pak. Wah, saya sangat setuju dengan komitmen Ibu Mitria bahwa kita sebagai guru harus bisa memberikan kebebasan kepada siswa terkait minat dan potensi yang mereka miliki masing-masing ya Bu. Nah, seperti yang pemerintah dengungkan itu sekarang merdeka belajar. Mudah-mudahan komitmen Ibu ini sesuai dengan harapan Ibu ya. Nah, dari percakapan tadi, kira-kira bagaimana umpan balik apa yang sudah Ibu alami dari setelah kita mengadakan percakapan? Apa saja umpan baliknya mungkin? Baik Pak, setelah tadi kita melakukan sharing, perasaan saya tuh menjadi lebih lega, lebih plong, karena dengan berbagi pengalaman seperti ini, saya jadi lebih tahu bahwa bagaimana seharusnya saya mengajar di kelas, terutama untuk menghadapi anak-anak kelas 1 seperti ini Pak, yang dunianya masih dunia bermain. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya, sudah mendengarkan curhatan saya. Saya juga minta maaf sudah mengganggu waktu Bapak di siang hari ini. Tidak apa-apa Bu Mitria, itulah pentingnya kita sebagai sesama guru, saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran, tentunya dengan harapan kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi di kelas yang kita ampu. Baik, sekiranya ada lagi Bu Mitria? Untuk saat ini cukup dulu Pak, mungkin nanti saya komunikasikan lagi dengan Bapak untuk sharing masalah yang lain Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali ya.